yang merumuskan, membakukan bahasa-bahasa itu, mendefinisikannya secara universal. Nah, ketika berakal artinya adalah memikirkan segala sesuatu yang siapa yang mengatakan hal seperti itu? Arti dari berakal itu. Iya, artinya berakal itu kan bisa berpikir secara jernih. Berpikir betul, berpikir iya kan? Secara jernih betul. Iya kan, seperti itu kan. Dan bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang benar betul, atau mana yang sebenarnya berbohong, begitu kan? Pinter, tumben. Nah, begitu. Makanya nih sebagai makanya nih orang Islam kan memang seperti itu ya, berakal ya. Makanya kita yang kurang berakal ini mau bertanya, begitu. Bisa kan? Baik, boleh. Wahai yang kurang akal. Oke, nggak masalah ya. Nggak masalah lah. Masa jadi masalah? Iya betul. Kan Anda yang bilang tadi. Iya betul. Jadi kalau Anda mempermasalahkan itu masalah Anda sendiri. Jadi saya yang kurang berakal ini mau bertanya. Iya, silakan wahai yang kurang akal. Di surat Al-A'raf nomor 166. Nah, surat Al-A'raf 166. Nah, ya. Oke, coba dibuka dulu. Nah, di situ tuh bisa Uni jelaskan ke saya. Kejadian tersebut tuh pernah terjadi pada zaman Nabi siapa ya? Bahwa manusia yang jadi kera. Oke, silakan. Oke, baik. Ulama kami menjelaskan bahwa makna dalam Al-Quran itu terkandung beberapa makna. Ada ayat-ayat yang harus ditafsir dan juga ditakwil. Ini masuk akal. Kenapa? Dalam kaidah sastra bahasa Indonesia saja kita mengenal istilah perumpamaan. Ada ulama kami yang mendefinisikannya bisa jadi secara harfiah, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah secara sifat. Orang-orang Yahudi yang melanggar hari Sabat, ada salah satu ulama yang menjelaskan bahwa maksudnya adalah sifat mereka sebagaimana kera dan juga babi. Al-Quran sendiri menegaskan kepada kami bahwa penyeru orang-orang kafir sama seperti pengembala menyerukan firman Allah kepada hewan ternak. Nah, dari mana dasar kami mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang juga berisikan perumpamaan dalam Al-Quran? Karena Allah sudah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fauqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mudah saja bagi Allah membuat sebuah perumpamaan bahkan dari seekor nyamuk sekalipun, apalagi kera dan babi. Orang beriman akan tahu bahwa itu dari Allah, sementara orang kafir selalu bertanya seperti Anda ini. Anda kan orang kafir, bertanya-tanya, apa maksud Tuhan berkata seperti itu? Nah, tapi di situ saya belum seorang berakal itu, orang berakal itu, pertama dia tidak gampang memotong pembicaraan orang. Katakan Anda kurang akal tadi. Coba bicara anak kecil itu. Belum selesai kita ngomong udah dipotong-potong sama dia. Ya, anak kecil memang kurang akalnya. Nah, jadi ketika dalam Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan hanya menggunakan terjemahan saja, dimaknai dengan terjemahan saja. Karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang nilai sastranya sangatlah tinggi menurut para ahli. Nah, jadi cara memahami Al-Quran surah Al-A'raf ayat 166 itu menggunakan pentafsiran. Kalau dalam istilah Islamnya, dari kata fasara yaitu menjabarkan, atau bisa ditakwil juga. Ada perbedaan antara tafsir dengan takwil, ya. Nah, dalam kaidah kekristenan ini diistilahkan sebagai hermeneutik. Contoh, bagaimana mungkin Tuhan meminjam pisau cukur lalu mencukur bulu pahanya dan meminjamnya kepada negeri orang Asyur? Kalau hanya menggunakan tekstual saja, saya bahkan ayat yang gak logik di dalam kitab kamu itu perbandingannya 70% yang gak logik, 30% yang gak logik juga, 100% gak logik. Saya bisa lakukan itu. Contoh, bagaimana mungkin di dalam kitab Daniel ada Tuhan berbentuk tua, lanjut usianya, duduk di atas kursi roda dan kursi rodanya berapi? Tuhan kamu lumpuh kah? Tapi kita tidak bisa menggunakan terjemahan saja ketika mentafsir kitab suci yang bahasanya bukan bahasa ibu kita. Maka kita harus memiliki kemampuan memahami seluk-beluk tentang bahasa ini. Itu kenapa yang berhak mentafsirkannya adalah mereka yang memiliki 13 cabang ilmu, di antaranya ilmu lugah, ilmu mantik,
dan juga menguasai ilmu nahu, ilmu sorof, dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung supaya mereka bisa mentafsir isi Al-Quran. Saya sudah jelaskan kepada Anda kurang lebih sekitar beberapa tafsiran terkait tentang ayat itu. Nah, itu logik. Kenapa? Bisa katakan logik. Perkembangan bahasa dari waktu ke waktu mengenal istilah grammar, mengenal istilah yang disebut dengan kaidah berbahasa. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah majas, hiperbola. Contoh, Uniriva siang malam membanting tulang. Loh, kok bisa Uniriva banting tulang? Dicopotkah tulangnya? Dibanting-bantingkah? Ternyata tidak bisa dimaknai secara tekstual, tapi harus dipahami secara kaidah sastranya. Ternyata maknanya Uniriva bekerja keras. Apa kaitannya dengan tulang? Ini logik. Karena ternyata sastra, kaidah berbahasa, gramatikal atau ilmu yang terkait dengan linguistik tidak hanya dimiliki oleh bahasa Arab. Itu logik. Dan ini ilmiah, masuk dalam kaidah berbahasa. Nah, itu yang logik ilmiah. Sekarang kita bahas. Kenapa menurut Anda Tuhan tak mampu menjadikan manusia jadi babi dan kera, sementara Anda percaya Tuhan Anda berubah jadi manusia? Ini nggak logik kalian Kristen, nggak adil kalian. Ketika Tuhan kami menurut kalian nggak logik menjadikan manusia berubah jadi ngok dan juga monyet, tapi bagi kalian fakta ilmiah kalian sebut ketika Tuhan itu nyamar jadi manusia, berkelamin dan berbulu. Minimal kera memang berbulu sebadan badan lah. Babi nggak berbulu. Ini Tuhan berbulu cuma di suatu tempat-tempat tertentu aja. Kok bisa logik? Kenapa? Kenapa hipokrit? Kenapa standar janda? Islam tidak pernah mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang wajib empiris. Makanya dalam Al-Quran, zalikal tiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu klaim Al-Quran. Al-Quran katakan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang percaya terhadap sesuatu yang gaib. Nah, Anda Kristen katanya Bible dari kesaksian, tapi percaya Tuhan jadi manusia, tapi nggak bisa menerima Tuhan bisa merubah manusia jadi monyet, tapi Tuhan berubah jadi manusia boleh. Ini macam mana, Bung? Aneh. Silakan dijawab. Oke. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Uni, itu kan masalahnya begini, itu kan ada dua penafsir. Yang satu, dia berpendapat bahwa sifatnya saja yang jadi kera. Yang kedua, itu nyata. Nah, nyata pasti kan ada catatan sejarahnya, ya kan? Tapi kalau misalnya itu sifat, berarti apalagi akan bertentangan dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu. Kalau misalnya kita mau bilang nih itu cuma perumpamaan, tetapi dalam perkataannya itu sudah langsung mempertegas bahwa memang benar-benar itu terjadi, bahwa masyarakat di Yahudi itu yang melanggar hari Sabat, di situ kan dikatakan melanggar hari Sabat, sehingga dikutuk menjadi kera. Jadi tidak bisa simpulkan juga bahwa itu adalah perumpamaan seperti itu. Iya, nah, kalau seandainya tidak terverifikasi oleh sejarah, maka bisa nggak kamu katakan? Bentar. Yang kedua, kita nggak usah kita gini loh, jangan kedua dulu, satu aja belum selesai. Iya. Nah, saya mau mengajak kamu. Wahai yang kurang akal, saya yang sedang berakal ini sedang berbicara kepada Anda yang kurang akal, ya. Karena, nah, Anda memaksa saya mengikuti paradigma Anda dan saya tidak mau karena Anda kurang akal. Anda sudah katakan tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah isi kitab suci itu harus terverifikasi oleh sejarah? Apakah isi kitab? Kalau saya sudah buat klaim tadi Al-Quran, saya sudah katakan klaim orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang unlogik. Nah, pertanyaan saya, ketika di kitab Anda itu ditulis berdasarkan kesaksian, apakah harus terverifikasi oleh sejarah isi kitab suci Anda, adikku Salomo?
Yang jadi masalahnya begini Uni. Saya jangan bawa masalah dulu. Masalah yang tadi belum selesai. Kenapa bawa masalah baru? Ya, yang Uni ceritakan Masalah tadi belum selesai. Saya sedang mengajak Anda berpikir untuk tidak hipokrit, tidak munafik terhadap diri sendiri. Sedikit Bang Ben, sedikit Bang Ben, sedikit Bang Ben. Saya sedang mengajak Anda supaya oke. Saya nggak bisa kalau bicara sambil kayak mama pasar pagi itu kayak rebutan jengkol dan pete, nggak bisa saya. Itu kan ya, kita nggak akan dapat. Bentar Bang Ben, sedikit Bang, aku bingung jadinya. Gini loh Salomo, kita tidak akan bisa mendapatkan poin ketika orang berbicara kita ikut berbicara. Di sini kan yang bertanya Anda, kalau saya banyak bicara itu hal wajar karena Anda tidak terjadwal diskusi dengan saya. Saya belum selesai, apa yang mau kamu bantah? Saya belum selesai. Saya bertanya kepada Anda untuk meletakkan preposisi dan cara berpikir. Saya belum selesai. Ketika saya bicara, kamu bicara, percayalah sama saya, nggak akan kamu dengar Salomo, kamu nggak akan ngerti. Udah bicara sepuasnya. Ketika saya, itu memang kewajiban saya berbicara sepuasnya karena saya adalah guru Anda. Anda bertanya, saya mengajarkan. Mana ada di sekolahan murid lebih banyak bicara daripada guru? Ya, di mute dulu. Ini bukti bahwa Anda pintar, makanya Anda belajar dan masuk bertanya kepada saya. Ini bukti Anda akui sendiri saya pintar. Gurunya harus pintar ya. Ya udah. Anda mengakui bahwa saya pintar, buktinya Anda bertanya kepada saya malam ini. Tolong di mute dulu. Saya tahu kalian punya banyak masalah, tapi jangan bawa-bawa di dalam ranah diskusi. Saya tidak bisa bantu juga karena saya mau beli ruko. Saya tidak bisa pinjam kamu duit buat nutupin pinjol kamu. Diam dulu, standby. Ketika kamu mengatakan saya sudah buat sebuah klaim berdasarkan dalil Al-Quran saya, orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib. Itu artinya saya membuktikan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang di luar nalar kami, makanya kami mengenal mukjizat, begitupun juga kalian. Makanya saya katakan tidak semua Al-Quran itu isinya bisa diempiriskan karena memang kami tidak pernah mengklaimkan bahwa Al-Quran adalah kitab empiris. Al-Quran adalah wahyu Allah. Kami harus percaya kepada sesuatu yang gaib. Itu definisi Al-Quran. Makanya dia disebut sebagai wahyu Allah. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, apakah kamu mau mengatakan bahwa parameter kamu dalam kebenaran adalah ketika ayat-ayat kitab suci itu harus terverifikasi oleh sejarah, maka kamu terima sebagai fakta kebenaran? Jangan hipokrit. Tahu hipokrit artinya? Di situ kan tahu hipokrit? Uni, iya. Coba sekali-sekali ya orang Kristen yang naik ke sini itu apa yang ditanya itu yang dijawab. Gini Uni, apakah kamu mau mengatakan kenapa kamu tahu? Saya tahu kamu tahu bahwa jawaban kamu itu akan membuat kamu terpojok, karena blunder nanti tuduhan kamu kepada Al-Quran. Tapi kenapa tidak jujur kepada diri sendiri? Di sini kita tidak sedang menang-menangan, tidak sedang hebat-hebatan. Kita membuka cakrawala berpikir. Kamu membuat sebuah poin yang saya tangkap bahwa kitab suci itu benar kalau terverifikasi oleh sejarah. Betul atau tidak? Ya, betul atau tidak? Tunjukkan sejarahnya. Sejarah apa yang mencatat bahwa pohon ara pernah terkutuk menjadi kering oleh Tuhan yang bernama Yesus? Kalau tidak terverifikasi oleh sejarah, maka itu kabar hoax atau dusta atau dongeng. Oke, hoax aja. Jadi gimana dengan pertanyaan? Ya sudah. Ya maaf, kalau gitu kita berbeda. Bagi saya, tidak semua kebenaran Al-Quran itu harus terverifikasi oleh sejarah. Nah, ini masalahnya gini. Karena kebenaran Tuhan tidak akan bersandar kepada kebenaran yang diala-alakan oleh manusia. Kebenaran dari Tuhan itu sebentar. Ini beda Uni. Kalau seandainya kamu sudah selesai dengan statement kamu, saya mau nambahin dikit. Orang yang jadi tentang dikutuk jadi kera. Berbeda ini dengan menunjukkan itu ada di Midras. Jadi itu ada di Midras diceritakan bahwa umat Bani Israel saat itu yang melanggar perintah Tuhan dikutuk jadi kera. Itu ada di Midras. Ada di Midras. Apa yang tertulis di Al-Quran ada di Midras. Sama dengan ketika Quran menceritakan ketika Abraham dibakar, itu juga ada di Midras. Ada di Bereshit Rabbah 38 nomor 11 sampai 14. Ada semua. Anda kalau nggak pernah belajar tentang Judaism, Anda jangan bawa sifat di sini. Babak belur Anda lawan kita. Saya pastikan itu. Jadi apa yang Anda bawa tentang dikutuk jadi kera itu ada di Midras.
Diceritakan juga itu di Midras, di Torah BLP. Clear ya? Lanjut nih. Gini. Oke. Jadi saudara kita Salomo ini telah mengatakan bahwa Bible itu adalah kitab karangan dan kitab dongeng ya. Terima kasih, judulnya sudah disepakati Salomo ya. Jadi kalau judulnya sudah sesuai dengan apa yang dikatakan Salomo, kita apain debat lagi ya. Salomo mengatakan bahwa kitabnya Bible, Tuhan melayang-layang di atas air, Tuhan berfirman dalam hati, kemudian itu pohon ara, zombie-zombie kudus bangkit dari kematian, itu kan tidak ada dalam sejarah. Maka itu menurut Salomo adalah dongeng. Maka dengan demikian Salomo mengakui bahwa kitab sucinya bercampur dengan karangan dan dongeng manusia. Selesai diskusi kita. Terima kasih. Itu benar unik. Juga ada sejarah dari Komalnya Blender tadi habis babak belur lalu ke sini ya kan. Pengen mencari pembelajaran lagi. Ternyata kualitasnya, saya bilang tadi, kualitas intelektualnya Oten ini malam ini kok makanya komedian gitu kan. Itu aja sih. lanjut. Ya, kita lanjut ya. Apalagi Salomo, kan sudah selesai diskusinya. Kamu sudah akui kitab kamu. Wah, memang semua Islam kayak gitu ya. Nggak pernah jawab yang bisa masuk di logika gitu. Iya. Satu itu sudah masuk logika itu. Tuhan berkelamin juga masuk logika. Itu ada di Midras itu. Ada di Midras itu, di Torah BLP-nya Yahudi ada cerita itu. Sama dengan iya Tuhan Tuhan 3 dalam 1 dan 3 itu. Di surat Maryam 17 kan Allah jadi manusia. Mana ada Allah jadi manusia dalam Al-Quran? Fitnah kamu ini. Inilah Oten. Kalau Oten kalau nggak bisa berargumen memfitnah aja kerjaannya nih. Mana pernah orang Islam itu. Bahkan orientalismu sendiri mengatakan tidak. Ya inilah hebatnya ya si Salomo ini ya. Orientalisnya aja sekelas J. Smith, sekelas Oten yang belajar bahasa Arab itu nggak pernah mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu jadi manusia. Ini dia yang baru lahir kemarin sore, entah belajar apa orang ini, entah minum apa, barusan entah banyak kali utang pinjolnya. Dia katakan dalam surah Al-Imran Allah berubah jadi manusia. Apa nggak malu-maluin ini orang ini? Beginikah kualitas kalian sebagai Kristen? Ayolah, aku aja malu. Kalian Kristen diwakili oleh orang begini. Memang gini Pak, misionaris kayak gitu. Misionaris itu berusaha untuk menghindari pertanyaan dari para muslim gitu kan. Akhirnya dia lompat-lompat tema. Itu udah biasa. Sejak lama seperti itu, dia akan menghindari pertanyaan. Pada saat kita serang pertanyaan, maka dia akan lompat ke pertanyaan yang lain. Ini udah biasa. Trik-trik misionaris seperti itu. Lanjutkan. Dengar, kalau mempertanyakan tentang ajaran kami saya tuh lagi pengen sehat otaknya gitu ya. Kalau nggak bisa diskusi itu mendingan pulang kampung aja lah. Cari Komal Pargoy lah. Saya sudah katakan minimal yang masuk ke sini itu kalau nggak bawa Roh Kudus ya otak jangan ditinggal lah. Tolonglah please. Kalaupun nggak punya kemampuan berpikir, otak jangan ditinggal di jok motor. Tolonglah. Ya kita kembali ya. Jadi kalau kita bicara kitab dongeng dan karangan, parameter yang dibawa oleh oknum Kristen alias singkatannya Oten bernama Salomo tadi, di kitab sucinya sebagai kitab suci. Bahkan dia sudah mengakui kitabnya sebagai kitab karangan dan kitab dongeng. Kenapa? Parameter dia begini, kitab suci isinya harus terverifikasi oleh sejarah. Nah, ketika kita menuntut kapan itu Tuhan menciptakan langit dan bumi terverifikasi oleh sejarah? Kapan itu Tuhan melayang-layang di atas air terverifikasi oleh sejarah? Di mana sejarah mana yang mencatat bahwa ada Tuhan yang mengutuk pohon ara itu terverifikasi dalam sejarah? Maka ketika tidak bisa dia buktikan, secara tidak langsung dia menggagalkan parameternya, atau dia mengikuti parameter itu dan dia akui bahwa kitabnya ada kitab dongeng dan karangan. Terima gaji. Dilanjut dulu. Sama dengan ketika ada dongeng saat Yesus bangkit, kubur-kubur terbuka, orang kudus bangkit, rombongan bedol desa masuk ke dalam kota. Sejarah mana yang mencatat itu? Coba saya tanya, sejarah siapa yang mencatat itu? Ada zombie bedol desa rame-rame masuk kota Kudus. Sejarah mana itu yang catat? Kena kawal. Kita balik lagi. Paulus kayak gitu aja abang mungkin nggak tahu sih. Memang Bang Ben saya akui di dalam sebuah buku filsafat darat ya, yaitu seorang filosof Yunani abad kedua, mas saya mungkin Pak Turiman udah kenal gitu, pernah mengatakan yaitu Celsius
memang ajaran Oten ini hanya untuk orang-orang bodoh saja. Di halaman buku halaman 56. Artinya apa? Karena memang pada saat itu Oten itu yang menerima, masuknya Oten itu kebanyakan orang-orang tua, ibu-ibu ya kan, yang secara intelektual itu memang rendah gitu. Jadi itu wajar Bang Ben. Nah itu ada tertulis di dalam referensi sejarah filsafat barat. Nah jadi itu faktanya Bang Ben. Itu sebagai tambahan aja ilmu informasi. Artinya memang secara kualitas intelektual memang mereka ya tadi. Makanya dogma itu tidak boleh dilanggar. Dogma itu tidak boleh dikritisi, harus wajib imani. Ini yang namanya doktrin iman sola fide. Atau yang dibangun oleh Paulus adalah imani saja, atau namanya isi beliefism gitu Bang Ben. Jadi wajar aja, jadi cukup imani saja, kamu cukup percaya, udah selesai mas surga, itu aja Bang. Inilah yang bahkan kalau kita belajar tentang sejarah teologi, awalnya itu kan triados, 3 dewa, terus jadi trinitas, 3 Tuhan. Terus kapan jadi tiba-tiba simsalabim jadi tritunggal, 3 jadi 1. Mereka tahu nggak sejarah itu? Bahwasanya konsep ketuhanan mereka dari triados menjadi trinitas, terus menjadi tritunggal, 3 jadi 1. Yang tadinya 3 Tuhan akhirnya diikat kayak sapu lidi jadi 1. Mereka paham nggak gitu? Kalau keimanannya sudah berbeda-beda, dimodifikasi dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, nggak paham mereka karena nggak pernah belajar teologi dan sejarah teologi. Iya, betul. Nggak bakalan paham mereka, nggak bakalan tahu. Karena apa? Memang itu sebagai rahasia. Halo, selamat malam. Rahasia gereja. Halo, selamat malam. Jadi tambahnya Bang. Halo, selamat malam Muni. Selamat malam Muni. Halo. 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 Iya. Ini ya Uni, boleh kan saya kasih sedikit penjelasan tentang mengapa Allah menjadi manusia. Ada tertulis di Yohanes 4 ayat 24. Halo. 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 Ya. Tertulis di Yohanes 4 ayat 24 ya Uni. Allah itu roh. Ya kan? Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Allah ya Uni. Jadi roh itu tidak dilihat manusia, tidak dapat dilihat manusia gitu kan. Seperti yang tertulis juga di Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapa yang lihat Kak Rasmi? Ya, katanya nggak ada yang bisa lihat. Katanya nggak ada yang bisa lihat. Ya kan memang tidak ada yang lihat, yang menciptakan. Kok bisa ketulis? Bumi siapa? Kenapa Musa bisa menulis? Kenapa Musa bisa menulis? Tapi kan itu sesudah diciptakan manusia, kan ini penciptaan Allah menciptakan bumi, ya kan? Menciptakan bumi, berarti manusia belum ada kan? Ya makanya manusia siapa belum yang lihat ada. Tuhan melayang-layang? Dari mana itu penulis Bible Anda tahu kalau Tuhan pernah melayang-layang? Tapi itu sudah dibilang tadi di Keluaran ayat 27, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Berarti Tuhan Ya yang kan? ceritakan, aku pernah melayang-layang dulu di atas air gitu. Ya, pokoknya tuliskanlah Kayak gitu. semua firman ini selama Iya, dia 40 hari ceritakannya, 40 malam. Eda. Dia ceritakannya kalau dia pernah Ya. melayang-layang dulu. Ya, iyalah, ceritakanlah di situ Allah. semua karena selama 40 hari 40 malam 40 hari tidak 40 makan, malam tidak cerita minum kerjaannya Musa. gitu ya. Oh, Iya, cerita 40 lah hari, tentang 40 malam Jadi ini. Tuhan ceritalah sama Musa waktu itu, pengalaman hidup Tuhan waktu itu. Berfirman, bukan cerita, berfirman. Oh, jadi berfirman tuh kayak kan? mana? Berfirman itu mengatakan gitu loh, mengatakan Bercerita lah firmannya. itu. Itu pun jadilah. Berfirman Lo melayang. Jadi kayak gini lah kata Tuhan. Aku pernah lo melayang-layang dulu di atas air gitu.
Ya mungkin enggak seperti itu kali lah, tapi Jadi kayak menyerupai mana? itu kayaknya lebih simpel lah Menyerupai gitu, gitu? ya kan. Oh, lebih simpel simpel. karena di ayat 26-nya di ayat 28-nya Uni, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Katanya Tuhan nggak Tidak- bisa dilihat, dia roh. Kok katanya Musa ngobrol pula sama Tuhan? Mana yang betul ini? Iya, tapi ini Tuhan ini menyerupai api dia di Gunung Sinai. Oh, berubah jadi api dia. Patutlah orang banyak Iya. nyembah api gara-gara Tuhannya kalian berubah jadi api dulu ya. Makanya banyak orang penyembah api dulu Ya, ya. karena kan Gara-gara itu Tuhan. tadi dia yang saya bacakan tadi, Allah itu roh, tidak dilihat manusia. Tapi api tadi kayak mana ini yang betul lah roh. Yang benar mana sih roh? Iya, apa sih? karena tidak dilihat itu dia harus menyerupai api supaya dilihat Musa. Oh, Gitu jadi loh. nyamar dia jadi api ya, berubah jadi api biar orang bisa lihat dia gitu. Itu pun Nggak jadilah. terbakar Karena Musa kan itu. roh itu tidak Masa dilihat Musa ngomong sama manusia. api, nggak terbakar Hah? Musa. Nggak terbakar Musa. Dongeng Tidak kali. terbakar, iya, tidak terbakar. Memang tidak Kok nggak terbakar. terbakar? Kayak mana ngomong Tidak sama api terbakar, kalau nggak ya. dilibasnya kulit itu? Gosong-gosong muka. Ya itu dia. Itu dia itu Allah. Makanya tidak Iya, terbakar kayak mana Gunung Musa Sinai ngobrol di sama Gunung api? Sinai. Kalau ngomong sama api, cobalah kakak Itu. besok ada tungku ya, ngomonglah sama api, kakak letak. Kayak Itu mana? Ada bisik-bisik lah kalau nggak Allah. Ya, hangus. Tuhan. Macam mana itu ngobrol sama api itu gimana? Coba yang punya korek dong. Makanya Yang lain makanya otomatis dibilang ngobrol sama api gimana itu? makanya dibilang Allah itu roh. Aku Allah bingung itu loh. tidak Allahku bisa roh, dilihat tapi jadi api. manusia. Allahku nggak bisa dilihat. Musa ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Supaya bisa Mana yang dilihat Musa, betul? supaya bisa dilihat Lama-lama Musa oke dia harus DJ lo berubah aku jadi lo. api. Oke DJ aku betul kata mama aku. Besok kau diskusi terus kau sama Oten. Besok kau masuk RSJ katanya. Apa nggak masuk RSJ aku? Allah Kak itu Rasmi roh. bilang Dengar Tuhanku dulu, roh. Nah, dengar dulu. Allahku roh katanya. Dengar Terus dulu. api sekarang. Dan supaya bisa dilihat Musa, dia harus menyerupai api. Ah berarti roh nggak tuh? Supaya Beras bisa memang dilihat. pemahaman Yahudi itu Oke, kita lanjut. bener nggak Beras nih? Sudah Sejak kita kapan lanjut, pemahaman kan roh Yahudi tidak bisa itu dilihat. Allah itu roh? Dan firman-Nya disampaikan kepada Musa. Dan itulah Betul lah dulu cerita Dan ini. Aku itulah lagi mencerna alasannya. loh. Betul lah aku. Betul juga kata Paulus ya. Aku bodoh karena Injil yang kau beritakan. Oh, bodoh pula Paulus. Ampun. Betul, Paulus Udah pembohong bodoh pula. itu maksud Paulus di situ aku bodoh kuliah loh Kak karena Rasmi Kristus Eda. itu maksudnya. Rasmi dengar dulu Kak Rasmi. Karena aku Yesus kuliah Kristus loh. mengajarkan. Dengar dulu. Kemarin aku kuliah ya kan. Iya, Dapat oke, nilai QA. oke, Tunggu aku aku pun- ceritakan dulu. aku pun kuliah nilai loh QA di lo kemarin Putra Batam lo. di Batam. Tanya sama Aku dosen kuliah dulu. juga Kata loh. dosenku nilai QA lo. Gara-gara di Aku Komalin kuliah ngobrol juga aku dengan di kalian. Putra Batam. Di Putra Batam Itu dia jadi kuliah api, banyak. api Apa apa? jurusannya? Aku duluan, aku duluan apa, nih. apa jurusan? Apa jurusan? Memasak. Ya jurusan komputer lah. Ah, komputer rupanya. Jurusan komputer. Gini loh, kalau memang orangnya Rasmi. pintar, bukan harus jurusan Enggak, agama aku nggak baru bisa pintar aku. agama gitu kan? Nggak pintar aku serius. Hari ini aku bodoh karena Injil yang kau. Iya, itu maksudnya biar aku kasih tahu nih artinya itu aku bodoh karena Kristus itu artinya karena Kristus mengajarkan tampar pipi kirimu berikan juga pipi kananmu. Kan itu bodoh, lah aku. itu artinya. Betul, bodoh lah itu sudah. Ya Itu betul betul. artinya. Bodoh itu. Betul. Iya, itu artinya nih. Tampar dia nggak ngasih pipis si sapi. Tuh, Bu Rasmi. Iya, Kalau percaya. artinya itu gitu. Iya. Bu Rasmi. Kalau jurusan dengar Kita ya. cintai aja Pak Turiman sama Bang Ben, Pak Turiman sama Bang Ben, Kak Rasmi ini kita Nah, Bu Rasmi, apa ya? kalau nggak jurusan usah ditanggapi komputer serius sekali. itu ada hardware, ada software, ada aplikasi. Jangan-jangan Bu Rasmi Udah bisa ini download. kita cerita agama. Iya, ada Iya, software, kan? ada Windows, Makanya. ada macam. Jangan-jangan Bu Rasmi bisa Oke, download ya ini lanjut aplikasi. agama, lanjut agama. Oke, Lanjut agama, baik. lanjut agama. Nggak, kita kalau Ah, bukan bisa aku jujur ku bilang ya. Kalau
bilang dia ini pendebat handal, kalian nggak akan bisa ngelawan. Aku aja angkat tangan loh sama dia loh. Jadi kalian kalau ngelawan dia, kalian kalah serius. Kalian kalau ini loh, mencoba saya untuk hanya- gini loh, saya kalau kalian hanya- mencoba untuk menang melawan Bu Rasmi, enggak, kalau kalian mencoba menang melawan Bu Rasmi, kalian bermasalah. Kalau Bang Ben sama Pak Turiman berusaha menang melawan Kak Rasmi, ada masalah dengan kalian berdua serius. Iya, makanya Gini loh, Saya mau ada gini ya, mau loh. klarifikasi Tuhan yang disembah Bani Israel itu berbentuk roh. Baru sekarang Ani tahu. Ada orang yang Nah, itu dia makanya baca di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Katanya tadi Tidak bisa dilihat manusia. Inilah. Tidak bisa dilihat manusia. Bang Abraham. Makanya Bang Ben. Allah itu harus Ini menjadi akibat manusia merubah-rubah Yasa supaya bisa 28, datang 10 ke dia. dunia. Nah, coba ini Rasmi, Bu Rasmi, kita dialog tek ya, sehat ya, tek ya. Gimana Ya. Bu Rasmi mengartikan Yesaya 28:10? Saya bukakan, bukakan layar ini, bukakan layar, bukakan layar tuh, nih, buka layar besar. Gimana nih tek ini nih? Coba diklarifikasi. Atau kalau urusan komputer, coba jelaskan kepada saya. Tek Yesaya Yesaya 28 berapa? ayat 28 nomor 10. Gimana ngartikannya? Bukakan layar host biar Yesaya nampak semuanya tuh. 28 ayat 10. Ayo. Sebab Yang mana? harus Sebab ini. harus Ah, ini harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah gimana itu? Itu. Gimana itu? Gimana jelaskan ke saya? Gue pusing belagu itu gereja ini. Sama Itu yang kan, ada baca. oke, itu kan, Gimana itu? itu kan judulnya terhadap pemimpin Yerusalem. Halo Pak, halo. Judulnya gimana? itu terhadap Beres, Mimi. pemimpin Yerusalem. Bang Ben, kalau kalian mencoba menang diskusi dengan Bu Rasmi, kalian ada masalah loh, serius. Nggak ada yang bisa ngalahin Bu Rasmi, heran aku. Bu Rasmi ini pendebat, Itu kan. dia pendebat roh ini loh, pendebat kalau dalam istilah apologetika itu pendebat Roh superiornya dia loh. Udah tahu aku jawabannya. Kakek tua Nggak ada yang dipanggil mampu Abah, mengalahkan dia. suka tidur suara mendengkur. Bu Risma sikap serakah Dia membawa musibah. Kurang baca Bible bawa Halo data Pak, halo Pak, Yesaya 28 Injil ayat 45 itu 10. cepat Kak Rasmi, Injil 45 itu biar bertobat dia. Cepat. Cepatlah, jelaskan Bu Rasmi. Aku nggak bisa aku ngelawan Kak Rasmi ini, kalah aku serius. Dan aku akui betul lah, ilmunya luar biasa loh, nggak kaling-kaling Kak Rasmi ini loh. Takut aku ya, orang-orang yang hebat kali dalam debat ini, Kak Rasmi sama Bu Darni itu jujur ku bilang, nggak ada lawan, nggak ada yang aku aja, jujur aja ku bilang, nggak mampu aku lawan orang dua ini. Kak Rasmi satu, Bu Darni satu, adik-beradik. Gak apa-apa, ini Sanggup aku. ini edukasi ya. Sanggup aku. Jadi Sanggup tadi kan aku. bawa kejadian 1 nomor 2 ya. Tertulisnya gini, Veharwah merah syafat Eltane Hamayim. Ini nih, kalau emang Bani terjemahan nggak bisa bahasa Ibrani susah nih. Jadi kata Veharwah artinya dan angin dari Tuhan. Merah syafat dari kata Rakhaf, jadi menyapu Rakhaf. Alpana Hamayim, di atas permukaan air. Jadi gak ada roh di situ itu Bu Rasmi. Veharwah itu artinya dan melayang-layang pula. Bu Rasmi pikir Casper itu melayang-layang. Aduh, makanya jangan pakai terjemahan Bu Rasmi. Belajarlah bahasa Ibrani yang benar. Kan sudah tertulis di situ loh Pak, ya, Yang tertulis tertulisnya di situ terjemahan, Yohanes bukan 4 bahasa ayat aslinya. 24. Bahasa aslinya nggak kayak gitu maksudnya. Ngawur itu terjemahannya. Belajarlah dari bahasa aslinya biar nggak asal. Ini asli loh, hanya di bahasa Indonesia kan loh Pak. Iya, kemana Kak Darmi? Udah, Kak Darmi pula. Mau campur Darmi dan
Ini Alkitabnya asli, hanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Angkat tangan aku suhu sepuh, angkat tangan aku. Gini loh, aku hanya ngasih penjelasan sedikit saja, gitu kan? Ya Uni, kenapa Allah itu menjadi manusia? Kenapa Allah itu menjadi manusia? Karena Allah itu roh, tidak bisa dilihat manusia. Dan sementara manusia itu sudah semakin jahat dan Allah harus mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, dan anak Allah itu juga roh. Jadi dia harus lahir sebagai manusia supaya bisa dilihat manusia gitu. Jangan kayak gitu bikin aku tambah gila kakak ini. Anak Allah pun roh katanya dan tahu itu manusia. Sakit kepala otak aku gara-gara Rasmi ini loh. Parah kali dia loh. Buka di Matius 1 nih, buka Matius 1. Ia akan melahirkan, ia ada akan tadi. Ada Allah, roh, ada Allah, roh. Roh, ada Allah, roh. Matius 1 ayat 20, ya, Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Dengar dulu Uni, itu urusan Uni itu. Yang penting isi Alkitab saya kasih tahu kebenarannya sama kalian, biar kalian tidak menerjemahkan dengan terjemahkan yang Alkitab itu terjemahkan dengan isinya, jangan dengan pengertian kalian gitu loh. Saya hanya mengasih tahu isi Alkitab. Lanjut ya kakak, sama bapak-bapak yang baik ya. Iya Bu yang Rasmi. pintar ya. Jelaskan kepada saya Bu Rasmi. Lukas 11:28. Ini belum siap, tunggu dulu. Mana Tuhan itu? Belum siap, tunggu. Ibu pernah Janganlah engkau takut, dengar dulu, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ibu Rasmi. Ibu Rasmi Dengar dulu, belum siap, belum siap ini. Anak enggak, Bu Rasmi? Belum siap, dengar dulu. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dengar dulu, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Udah? Anak yang di dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi yang dari Roh Kudus ini setelah baru dinamakan Yesus ya. Jadi jangan cari-cari namanya Yesus di perjanjian lama, tidak ada ya. Karena yang dikandung dari Roh Kudus itu namanya Yesus setelah lahir ke dunia gitu. Ada berapa? Kalian kalau menjelaskan Alkitab dalam artian salah aja saya dengar, apalagi saya menjelaskan dengan isi Alkitab gitu loh. Ini Bu Rasmi. Allahnya ada berapa Bu Rasmi? Saya tanya. Allah ada berapa? Gini, artikan Alkitab ini dengan isinya. Karena suatu buku kita tahu itu buku apa, kita membaca dulu isinya gitu. Jadi Alkitab itu biar tahu kamu apa itu Alkitab, mereka baca dulu isi Alkitab. Hajar mereka berdua Kak Rasmi, hantam, lanjutkan. Pusing saya ini. Allahnya ada anak, ada Allah, terus Allahnya beranak. Ini Allah apa kebo ini berarti? Ben, ini anaknya Bang Ben. Ini enggak Bang. Ini ibunya Bang Ben. Bapak Turiman ini dosen ya? Bapak Turiman ini dosen ya? Ini anaknya Ben. Bapak Turiman dosen. Ini anaknya. Kalau satu buku kita tahu itu buku apa, itu karena apa? Karena kita baca isinya kan. Begitu juga dengan Alkitab ya. Kamu bisa mengartikan Alkitab ini dengan membaca isinya. Ini isinya nih. Di sini yang mana? Ini yang mana? Ini, coba disarankan. Ini ibu pernah menyusui anak enggak? Ibu pernah menyusui anak enggak? Oh pernah.
Lihat ini ya. Kalau ibu jadi perempuan yang ngadep Yesus, ibu ya coba buka tag ini dulu. Bu Rifa. Oh, Bu Rifa. Bu Rifa. Aku ketawa lihat. Aduh. Ngapa jadi begini? Besok Besarkan bunuh orang. kayaknya aku besok ke psikiater loh. Kayaknya aku udah mulai ada gejala-gejala Besarin bunuh orang. Tuh, lihat nih. Gimana? Nih, ketika kami bodoh karena rasmi. Kami bodoh karena rasmi. Masih berbicara berserulah Kami seorang bodoh perempuan. karena rasmi. 640 orang bodoh karena rasmi. Kalau itu seorang perempuan itu ibu rasmi dari orang banyak itu sedang menemui Yesus, berkata kepadanya, berbahagialah ya ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Dan bilang, gimana ini, Bu? Oke. Itu maksudnya itu berbahagia itu kepada Maria. Enggak, kepada ibu kan pernah Maria nyusuin. tujuannya. Berbahagia lah. Rasmi Kita menyusui anak. Bu Rasmi Itu maksudnya turunan dosen yang pintar. Siapa yang melahirkan? Dosen yang pintar. Ini siapa Bapak ini? Turiman dosen yang pintar. Ini yang melahirkan. Yes Jangan tanya, Rasmi Bapak Turiman dosen yang pintar. Biar saya kasih tahu. Kak Rasmi Berbahagialah susu yang menyusui engkau artinya. Kak Rasmi, go. Kak Rasmi, go. Semangat, Kak Rasmi. Berbahagia susu yang menyusui engkau artinya berbahagia si Maria karena sudah menyusui anak Allah. Itu artinya Bapak Turiman dosen yang pintar. Mana ada anak Allah di sini? Loh, Mana dia? semangat, Kak Rasmi. Yesus itu anak Hidup Kak Allah. Rasmi, semua Tadi kan sudah netizen kita baca bersamamu. di Matius Semua ayat netizen Matius 1 bersamamu. ayat 20. Oh, Bang Ben. Biar Kak Rasmi. Kudus. Kan tadi sudah kita baca Matius 1 ayat 20. Allah itu mengandung dari Roh Kudus. Ini Yesus dulu. itu anak Allah yang dikandung dari Ini Roh dulu, Kudus. ini anaknya. Iyalah, Bu Rasmi. Ini Ya, anaknya. berbahagia susu Maria ini karena ya. sudah menyusui Yesus anak Allah. Itu artinya Bapak Turiman dosen yang Ini pintar. perempuan. Bu Rasmi Karena ini tidak ada perempuan. perempuan yang bisa seperti Maria bisa menyusui Yesus anak Allah. Itu maksudnya. Bapak Turiman dosen yang pintar. Gimana Bang Ben? Tidak ada perempuan yang bisa menyusui Yesus anak Allah, hanya Maria yang bisa karena Maria perempuan suci. Jadi dia di situ dikatakan berbahagia. Ya makanya kok Tuhan nih, Bu Rasmi. Kalau kenapa itu? Ajar mereka perempuan dari Tuhan. Gimana? Jangan kalah Kak Rasmi, cepat Kak. Lagi Hanya Maria yang bisa menyusui Yesus anak Allah. Aku baru Makanya tahu. dikatakan berbahagia susu yang menyusui engkau. Aku baru tahu ada Tuhan netekku. Tuhan nete, Bu Rasmi. Ayo, itu. Netek, Jangan berhenti. Di situ dibilang menyusui. Jangan ya, berhenti netek Kak Rasmi. memang. Jangan berhenti Kak Rasmi. Rasmi, semangat Bang Ben, ada Tuhan netek. Rasmi. Tuhan Cepat Kak. kebayang. Kak Rasmi jangan kalah lah. Kak Rasmi masa Dikatakan tadi di Yohanes 4 itu Allah itu roh, tidak dilihat manusia. Jadi karena sudah semakin jahat manusia itu, karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, kalau dia akan Tadi pagi menyertai. katanya dengan blender katanya muridnya Yesus kena panu, Karena lempar Allah panci. sudah berjanji Abraham. Karena Allah sudah mengadakan perjanjiannya dengan Ishak anak Abraham. Muridnya berkorban dilempar panci katanya. Kak Rasmi jangan berhenti. Kak Rasmi di sini sangat luar biasa loh. Kak Rasmi memenangkan pertarungan. Kak Rasmi win. Tagar, Kak Rasmi win. Tagar, Rasmi win. Itu habis berapa banyak, berapa galon? Sendiri Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Togar. Ya. Selamat malam. Coba di mute dulu yang lain. Kita sapa. Kak Rasmi udah capek?
Kak Rasmi udah capek? Kak Rasmi udah capek? Sayang, tunggu dulu, aku tanya dulu Kak dia. Rasmi. Capek dia Iya, menyusui dia. Pak Tuliman. Udah. Iya, udah. Kita nggak opinion, kita ya udah capek. Sudah menyusui Yesus anak Allah. Udah capek. Ini ada Belum Togar. capek. Ah ya, lagi. Belum. Lanjut Kak Rasmi. Semangat. Bapak Tuliman yang pintar. Pak dosen belum. ya, Bapak dosen yang pintar. Itu dikatakan berbahagialah apa tadi susu yang menyusui engkau gitu ya kan? Karena hanya Maria yang dipilih Allah untuk menyusui Yesus Sampai pagi ya, anaknya sampai gitu. sampai pagi. Bu Rasmi, lihat Jadi berbahagia, memang betul berbahagia gitu loh. Demen banget sama Tagar Kak Rasmi Win. Tagar Rasmi Win kita ODGJ. Tagar Rasmi Win kita ODGJ. Bu Rasmi, Tuhan pakai Apa? pokok juga nggak Bu Rasmi? Apa? Pakai pokok juga nggak Tuhan? Rasmi Win, Ngompol nggak tagar. Pakai foto. Rasmi menang. Rasmi Ngompol juga Enggak nggak pakai dia? foto, Kita cuman ODGJ. dilukis. Rasmi Win Unilifa ODGJ. Karena pada waktu itu Rasmi belum Win ada Unilifa kamera, jadi ODGJ. nggak ada foto. Oh, yang Menurut lukis siapa, Bu Bapak, Rasmi? menurut Yang Bapak lukis. ada nggak ditulis ngompol, Pak? Jangan ngada-ngada dengan Saya logika bisa. Bapak. Oh, jadi Bentar dia dulu, kecil. bentar dulu. Aduh, jangan masuk dulu. Kak Rasmi udah capek belum? Bentar dulu, kalau kayak gini debat kusir. Kalau Kak Rasmi nggak apa-apa debat kusir. Ada 2 orang yang boleh debat kusir di hadapan aku. Kak Ya, Rasmi sama Bu siap, Darni. Yang lain nggak boleh. Hanya 2 orang yang boleh debat kusir depan aku. Iya. Kak coba Rasmi tanya. dan Bu Darni. Dia ngompol juga nggak Bu Rasmi waktu kecil? Udah, nggak. Kak Rasmi udah selesai. Udah capek. Ya Kak Rasmi namanya masih dia semangat. manusia yang ngompol Oke. lah. Wah, tuh Lanjut, ngompol. Rasmi. Lu salah lu. Dibantah Masih belum tuh sama selesai, Bu Rasmi. Kayaknya aku harus ke psikiater ngompol besok. dah. memang. Astagfirullahaladzim. Aduh, jadi kapan saya mau ngobrol nih? Iya, Pak Togar. Tanya dulu Kak Rasmi. Kak Rasmi udah selesai belum? Kepuasan dia harus diprioritaskan di sini. Kak Rasmi udah puas? Rasmi gantian ya. Bentar Pak Togar. Pak Togar pun kayak gitulah. Kak Rasmi udah puas belum? Oke, Bu Rasmi oke, sudah lanjut. puas. Mungkin itu ya apa pengumuman? Bentar kita tunggu. Kak Rasmi Ya, udah puas pengumuman dikit belum? aja. Sudah yang kehilangan pasien. Belum puas sih, harap tapi berhenti lanjut hostnya. saja. Oke, makasih. Kak Rasmi udah puas Belum, Kak? karena saya menjelaskan tidak didengar gitu loh. Ya, dengarkan semua, tolonglah dengarkan dia bicara biar cepat selesai. Aku janganlah aduh DGJ. Aku bersekian. Percuma, Bu Rasmi, Berapa sih? menjelaskan, Pak kita bakal apa? mengerti. Pak dosen, Ini kan Pak dia Oreo, itu. bentar Pak Togar. Bentar Pak Togar. Pak dosen, Pak Oreo, kalau ke psikiater itu per jamnya berapa bayarnya biasanya? Biasanya ada tarif. Perlu ke psikiater 1 juta. diresepin antipsikosis ini. Kalau aneh resepin Bukan, antipsikosis. ini aku. Bukan Nggak ini ke aku. psikiater. Enggak, aku harus ke psikiater. Kayaknya aku ngerasa ada gejala ODGJ-nya. Berapa biasanya bayarnya itu? Mahal nggak? Kalau pakai BPJS bisa aja tuh. Yaudah lah, kayaknya aku besok pakai BPJS lah ya. Pakai BPJS besok ya. Tergantung OGD-nya, Bu. Iya. Udahlah Pak Togar, aku udah gaji, jangan tambah-tambahin lagi ya. Kak Rasmi udah puas belum? Udah. Udah, Bu, ya. Biar Pak Togar lah. Oke, udah tambahinlah penyakitku, cepatlah. Oke, Gantian ya, ya Bu. Umi. Kan dibilang akan itu kayak mana mau puas, ngomong yang ngomong, nggak didengar. Cobalah dengarkan dia lanjut, ngomong lanjut, loh. lanjut, Bu Rasmi, lanjut. Hanya dia loh yang boleh didengarkan di dunia ini loh sama Bu Darni loh. Lanjut, Karena lanjut, kayaknya yang lain diurapi diam, yang Roh lain Kudus diam. loh. Lanjut, Bu Rasmi, Silakan Kak lanjut. Rasmi. Hanya 5 menit, hanya 5 menit ya. Hanya 5 menit aja deh, 2 menit. Hanya 5 menit katanya. Dua 5 tahun menit. juga boleh Bu Rasmi, tenang aja. Baik kok hostnya di sini. Sakit perut aku. Oke. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi makanya Yesus menjadi manusia, Allah itu menjadi manusia karena dia roh. Dia harus membawa manusia ke jalan dan dia harus berubah menjadi manusia dan dia harus lahir menjadi manusia karena sudah tercatat di Matius 1 ayat 20 itu tadi, anak yang kamu kandung itu adalah dari Roh Kudus. Ya, ini ya udah jelas ya. Nah, dan itulah makanya dia lahir sebagai manusia untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar dengan memberikan teladan yang benar kepada umat manusia.
Gitu ya. Udah. Yang benar mana sih? Dah. Anak Allah yang Kasih dikandung itu tepuk gemuruh anak dulu. Allah. Udahlah atau Bang induk Ben, Allah? Bang Ben pun nambahin lagi. Aku udah capek loh. Aneh bingung. Yang benar mana? Anak yang dikandung itu Nggak anak ada yang Allah atau induk bingung, Allah? semuanya ngerti loh Bang Ben. Netizen semua Pak ngerti loh, nggak ada cuman Bang Ben aja loh yang bingung. Semua netizen itu ngerti semua loh. Tanya Kak Nora pun ngerti kali loh dia tuh. Kak Nora cepat jawab, ngerti kau kan Kak? Ngerti kau Kak? Bilang. Ya aku bilang. Nah, Pak Tuliman pun udah mulai ngerti dia loh. Nah, berarti Bang Ben aja yang bermasalah. Netizen, kalian ngerti nggak kalian netizen semua? Paham nggak kalian? Ngerti. Nah, kan? Paham semua tuh. Semua ngerti loh kami paham katanya. Nah. Kami semua ngerti. Kak Rasmi ini perkataannya itu penuh hikmah loh. Filsuf dia ini. Filsuf dia loh. Filsuf. Saya nanya sama Pak Ben Udah aja. Bu Rasmi. Sebentar lah Pak Togar, aku ingin memuaskan Kak Rasmi loh. Udah puas. Bilang Paham? aku puas. Ya udah. Nah sekarang kita bergantian teman-teman. Baik, selamat malam Pak Togar. Malam Ibu Rifa. Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dinyatakan. Silakan. Iya, ini Bu, saya mau nanya Bu. Apakah benar tuh Nabi Isa itu tidak mati? Bahwa Nabi ya Bu ya? Ya, Nabi Isa tidak disalib. Berarti dia tidak mati ya Bu ya? Jadi Nabi Isa dalam perspektif Islam itu tidak disalib, tidak dimatikan dengan cara konyol seperti yang diimani oleh teman-teman Kristen. Jadi tidak mati ya Bu ya? Iya. Kemana ya Bu? Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Oh Nggak tapi tahu. kalau di ayat surat Al-Maryam itu ayat 33 gimana ya Bu tuh ya bunyinya? Apanya? Di surat Al-Maryam. Izin, saya jawab ya, Maryam 33 ya. Justru di Maryam 33 sangat jelas dikatakan bahwasanya Isa ibnu Maryam itu belum mati dan belum bangkit. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan. Fi'il ya. Pertama wulidu, lahir, itu adalah fi'il madli yang artinya kata bentuk pas atau sudah terjadi. Sedangkan kata amutu yang artinya mati dan ub'atsu itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya bentuk future, belum terjadi. Justru di Maryam 33 itu menyatakan kalau kematian dan kebangkitan Isa belum terjadi. Dengan kata lain, Isa belum mati dan belum bangkit. Lanjut. Iya, tapi kenapa tadi dibilang bahwa Nabi Isa itu tidak mati? Tapi di Emang mati. Di Al-Maryam Emang belum mati di ayat itu. Ya bentar Bang Ben, coba Bang Ben itu gini Togar, udah ada gini Togar ya, aku udah hampir ODGJ, jangan kau verifikasi ke ODGJ. Bentar dulu, biar dulu aku jawab dulu. Gini Togar, ya Togar kan tanya Nabi Isa tidak disalib, ayatnya eksplisit. Wama qataluhu wama salabuhu. Nah, kau membantahnya dengan ayat lain kan? Kau bilang bahwa dia mati. Nah, pertanyaanku, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada aku ketika aku dilahirkan, ketika aku hidup, dan ketika aku mati. Pertanyaanku, aku udah mati atau belum? di situ tidak ada untuk. Aduh Togar, aku lagi ngomong nih. Al-Maryam tidak berdoa, diterangkan bahwa Nabi Isa itu lahir, mati, dan dibangkitkan. Mana coba? Oh iya, dia nanti akan dia lahir, terus mati, kemudian baca terjemahnya. Jangan gini loh. Al-Quran kami itu jangan kau pakai metode menggunakan Bible. Enggak, kau masalahnya baca juga. terjemahannya. Kau yang bermasalah, kami nggak ada bermasalah. Baca terjemahannya Togar. Itu dimanapun kamu tidak tahu. Baca terjemahannya. Ini jawab pertanyaanmu ini. Ya nggak tahu. Emang kau tahu di mana Yesus? Emang kau tahu di mana Yesus? Berarti itu hanya emang kau tahu di mana Yesus? Memang kau tahu di mana Yesus? Al-Maryam kamu tulis. Memang kau tahu di mana Yesus? Bahwa Nabi Isa apa mati. Ini, Togar? Di mana sih? Di mana Nabi Isa mati? Di mana? Itu kamu tulis bangkit. Ya memang Nabi Isa akan mati, tapi baca dulu terjemahannya. Kamu bilang dia tidak mati. Makanya aku pancing. Kalau Togar nih, nggak usah teriak-teriak Togar, nggak usah teriak-teriak. Kami dengar kok. Kamu tuh di mana ya? Togar, aduh. Enggak, kau kenapa Togar? Kau punya masalah utang lagi, pinjol lagi.
Kenapa orang pikir banyak punya masalah pinjol ya? Sekali lagi. Apa Jadi ini? Quran itu pakai bahasa Arab, Togar, bukan bahasa Indonesia. Apa dia ini loh? Kata amutu. Ada apa dia Amutu itu? itu artinya adalah Mana tempatnya tidak Togar, minimal dengarlah dulu Togar. dengerin, kepala ada orang jelasin biar kau dapat mati. dengerin. Di situ menggunakan kata amutu. Amutu itu artinya akan mati atau kematianku nanti. Bukan sudah Paham mati. kan tuh Togar? Ngerti nggak kau bahasa Bang Ben? Nggak kau pandai bahasa Ngerti nggak kau Indonesia? bahasa Arab? Kalau sudah mati bukan amutu bahasanya. Tanyanya, aku dengar gak itu Bang Ben ngomong itu? Kan kamu bilang. Tunggu dulu tuh, Kamu bilang Nabi kau Isa dengar nggak Bang Ben ngomong? Menurut terus Bang Ben diangkat berarti, ke surga, menurut Bang diangkat ke Ben, surga. Kenapa harus bermanfaat berdoa tidak apa yang Bang Ben lagi? sampaikan tadi? Kenapa lagi harus bermohon kalau Nggak, di sekarang sini? aku tanya, Bang Ben kan tadi ngomong tuh, kira-kira Bang Ben berbicara itu bermanfaat nggak buat dia? Ya kalau sama orang on gini sih. Nah Ya, itu kataku. Kamu Jadi yang ketika begitu, Bang Ben katanya menggunakan sudah bahasa yang katanya terlalu sudah tinggi, diangkat ke surga. orang seperti Togar ini nggak akan mendengarkan kita. Nah, Katanya lebih disalibkan. baik orang kayak gini, ya orang kayak gini, kita biarkan dia bicara dulu. Sekarang kamu kena. Biarkan dulu, jangan dijawab kena dulu. prank, Biarkan kena dulu dia prank bicara. kan, kena prank kan. Nah, apa ini? Baru ketahuan ayatmu tuh ngebohong. Di mana bohongnya? Di mana ayat Al-Quran itu berbohong? Di bohongnya di mana? Di Maryam 33 itu. Aku kalau kayak gitu susah aku dengar. Tunggu dulu satu-satu. Togar. Satu-satu omongannya Togar. Utangmu banyak kami tahu, tapi janganlah bawa masalah pribadi ke sini. Ada apa dengan kau? Katanya Nabi Isa nggak mati diangkat ke surga. Ah, terus Nabi Isa mati di mana? Matinya di mana? Belum mati. Tahu. Di Maryam pun juga dikatakan belum mati. Hah? Di Maryam juga dikatakan belum mati. Tawakan, nggak ada ceritanya. Enggak, tunggu dulu Togar. Nabi Isa mati di mana? Dilahirkan, dilahirkan, Ya, mati coba dan baca. bangkit. Ya, coba baca terjemahannya Di kayak mana mana? tuh? Di mana tuh? Ya di mana dia mati? Di surga, masa ditulis lagi bangkit? Ya Allah, kayak gini kali ya jadi orang Islam ya. Benar juga kata Allah ya. Bahwa menyuruh kepada orang kafir ibarat Kalau emang sudah nggak ada bukan, ilmu, aku nggak, Togar. bukan, Anda kau kalau dari mau tadi bantah ngomong. saya jelaskan pakai ilmu Togar, pakai tata bahasa Arab Togar. Kalau Anda nggak mampu bantah saya, Anda jangan mempermalukan diri Anda di sini. Karena kalau Kau turun Togar capek ya? Capek berbodoh-bodoh ria. Iya. Gini loh. Tertulisnya Gini sudah loh. bangkit. Aduh, ya Allah. Bukan ubatsu. Amutu dan ubatsu itu artinya kata bentuk future alias masih akan terjadi. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari. Kalau cuma modal Gini loh, terjemahan, Bang Ben percuma. Dia tidak mendengarkan Bang Ben. Dia tidak mendengarkan Bang Ben. Aku dari tadi tuh bingung. Kenapa? Si Togar ngomong, Bang Ben menjelaskan, dia ngomong. Dia tidak mendengarkan Bang Ben sama sekali. Sama sekali wallahi dia tidak dengarkan. Karena dia tidak mengerti apa yang Bang Ben sampaikan. Makanya kepala aku yang pusing. Betul lah, besok aku ke psikiater. Dia ngomong, ketawa gitu. Aku aja nggak paham poinnya dia sampaikan apa. Bang Ben menjelaskan. Jadi nggak apa ya, aku yang bingung gitu loh. Si Togar nggak tahu dia nyalahin apa. Di mana Nabi Isa mati? Oh, di sini. Bang Ben menjelaskan, nggak didengarkan dia. Jadi apa ya? Benar ya, aku tuh sepakat kata-kata Yesus. Jangan memberikan mutiara ke dalam mulut anjing dan babi gitu. Jadi memang inilah berat, memang diskusi dengan OT ini beratnya itu bukan karena kita harus menjawab mereka, enggak, tapi kadang-kadang beratnya itu apa, kita harus menahan. Aku dari tadi lu udah nahan diri aku, apalah kata nih orang, apa maksud dia, padahal udah dijelasin sama Bang. Jadi ingat perkataan Imam Syafi'i, mending diskusi dengan 10 orang pintar daripada dengan 1 orang bodoh. Nah itu dia, makanya nggak usah serius tanggapi orang-orang kayak tadi, nggak perlu seriuskan karena percuma, sia-sia. Bang Ben menjelaskan apapun dia tidak dengar. Makanya dari tadi tuh Bang Ben ngomong, dia juga ngomong. Ujung-ujungnya apa? Aku yang ODGJ, netizen yang ODGJ di bawah. Baik kita dengarkan Bunda Rasmi menginjili kita lagi, lebih seru lagi aku. Aku jujur loh, kalau Kak Rasmi aku akui apologet. Kalau ada ya kalah sama Kak Rasmi. Aku akui loh, Kak Rasmi itu akademis. Orangnya sangat logik, tertata, sistematis. Cara bicaranya elegan dia. Aku jujur aja aku bilang, Kak Rasmi dan Bu Darni itu apologet favoritku.
I love you Kak Rasmi. Aku kalau dengar Kak Rasmi hati aku tentram aja dia dengarkan tuh. Karena dia penginjilannya itu berhikmah. Kata-katanya penuh dengan roh-roh kebijaksanaan. 9 roh ada dalam dirinya. Roh kekudusan, roh kebijaksanaan, roh ketidaktemperamenan, roh kejujuran, roh kepolosan ada dalam dirinya Kak Rasmi. Maka aku lebih baik dengarkan Kak Rasmi ada 10 orang ketimbang si Togar tadi. Tolong ya. Mending kalian naik ke atas tiru Kak Rasmi nih. Kayak gini cara otak komputer loh dia loh. Jurusan dia kuliah komputer loh. Main-main kalian sama dia. Iya. Si Togar kalau naik lagi minimal dengarkan Bang Ben bicara. Sakit otakku dengarnya. Bang Ben menjelaskan kau nggak dengar ya. Mana si Togar tadi? Oh, aku pikir kau yang naik. Togar, besok-besok kalau naik ke sini dengarkanlah dulu penjelasan orang. Kamu kau bantah nanti bantah lah, nggak apa-apa. Kau kan nggak percaya juga, tapi minimal gantian ya. Oke. NBK, silakan NBK. Assalamualaikum. Terima kasih Uni udah dikasih kesempatan. Ya, jangan lawan Bu Rasmi. Jangan, Anda kalah nanti. Saya aja nggak kuat lawan dia. Bu Rasmi itu serius. Di sini sih sebenarnya pengen sharing aja ya Uni. Oh, sharing ini. Aku ke psikiater lah besok bener. Jadi kan ini kan punya karyawan ada 4 orang Kristen gitu. Yang satunya pernah mualaf di saat menikah, terus setelah suaminya meninggal malah. Jadi kemarin tuh karena dia bercerai, karena dia suaminya meninggal kan dia janda nih, Uni sempat pulang ke keluarga. Masuk Kristen lagi kan. Terus pas kerja sama saya dia bilang kayak gini, hatinya tuh sebenarnya berat ke Islam gitu. Dia pengen mualaf lagi cuma terganjal sama keluarga. Terus ada beberapa percakapan saya sama karyawan saya yang lain juga yang Kristen tadi. Di situ kan ada kalimat Yesus diutus oleh Bapak gitu kan. Di situ sebenarnya hati karena mereka bilang kayak gini, kalau memang benar Yesus itu dasarnya Muslim, kenapa Yesus itu diutus oleh Bapak? Sementara kalau di Islam Yesus ini kan diutus. Jadi saya agak saya bingung juga untuk menjelaskannya Uni gitu. KNBK, saya nggak bisa menjelaskannya ke KNBK dan KNBK menjelaskannya kepada dia. Yang bisa adalah orangnya suruh ke sini, kita diskusi sama dia. Karena gini KNBK, saya malam ini sepertinya ada gejala-gejala ODGJ. Jadi saya nggak bisa gitu, saya jelaskan ke kakak, nanti kakak itu nggak akan bisa kayak gitu. Mendingan dia aja langsung ke sini, nanti saya jelaskan ke dia. Nah gitu ya Uni ya. Sama saya juga ngeganjal juga ke saya. Ya, suruh ke sini aja, suruh naik ke sini aja. Insya Allah saya akan diskusi dengan dia. Karena saya sepertinya besok saya berapa 300.000 cukup nggak ke psikiater teman-teman? Cukup 300.000. 500 cukup. Pakai BPJS bisa. Bisa. Berhasil. Ini loh. Ngapain? Susah ke psikiater. Udah beli Citizen aja. Enggak, aku harus ke psikiater serius. Beli Citizen atau haloperidol. Kita sapa di sini ada Fan. Halo Fan. Mana tahu ini bikin aku sembuh nih Fan ini nanti. Ya, saya akan perkenalkan diri Anda Fan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serius, aku mau hampir ODGJ mendengarkan penjelasan Rasmi tadi serius. Serius aku nggak bohong, aku pusing kepala aku loh. Penjelasan Kak Rasmi tadi. Ya, kenapa Kak Bang Fen silakan. Saya pun jadi gila juga dengarkannya. Iya, tadi si Kak Rasmi menjelaskan Tuhannya adalah roh, terus Tuhannya jadi api, jadi manusia. Terus dia apalah tadi debat kusir lah sama Pak Turiman, Bang Ben gitu. Makin pusing kepalaku. Karena gini, terlalu banyak kan, terus masuk lagi si Togar. Penjelasan Kak Rasmi pun masih terngiang-ngiang sama aku. Tuhannya katanya roh. Kiranya cuma bingung. Yang turun itu sebenarnya anak Tuhan atau induk Tuhan, itu aja yang aneh bingung. Nah itu juga bikin aku sakit kepala gitu. Makanya aku pikir
Ternyata benar ya kata. Betul, ternyata betul loh. Imam Syafi'i adalah orang yang mengatakan bahwa ya Bang Fen. Masukan dikit nih. Ya kalau masa dengan Oten itu tuh yang agak cerdas sedikit kalau nggak ada. Kalau ada udah jadi Islam mereka, Fen. Kalau ada Oten cerdas udah jadi Islam lah. Ada aja Fen ini pun bikin aku tambah ODGJ lah. Masa dia ada aja lah Fen ini. Kalau mau diskusi sama Oten cerdas, kalau ada Oten cerdas Islam dia ada aja lah si Fen ini. Emang betul aku psikiater aku nambahin sakit kepala aku si Fen inilah. Iya, itu ekspektasi yang mustahil itu Fen. Ada aja ini istilahnya masa sih nih nggak ada mutunya orang-orangnya, gimana caranya ini? Enggak kayak kalau ada OT yang cerdas udah muslim mereka. Astagfirullahaladzim. Memang betul aku. Ada game seperti gini Fen. Jadi mustahil seseorang itu berakal waras di saat bersamaan dia seorang Kristen. Kita harus paham tentang itu, ada game itu. Ya, betul itu betul. Kasihan aku netizen yang 600 ini loh. Aku minta maaf sama kalian yang netizen ya. Mungkin kuota kalian, wifi kalian mungkin sia-sia lah malam ini ya. Tapi ya, 3 jam apa-apa lah. 3 jam saya ngikutin ya, tapi nggak ada yang berbobot ya. Gimana? Iya, salah Anda, ngapain ikuti? Udah tahu nggak berbobot mereka, ngapain Anda ikuti? Enggak, tapi jadi apa? Jadi kayak bahan jok aja. Mana tahu. Kalau saya memang menikmati kegilaan ini saya menikmati kegilaan ini. Jadi walaupun saya harus ke psikiater besok, tapi saya menikmati. Gitu loh, karena tidak semua kegilaan itu tak boleh dinikmati. Enggak, karena kegilaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi kegilaan ini bisa dinikmati gitu. Bagi saya kegilaan ini harus diobati memang, tapi sebelum diobati saya nikmati dulu gitu loh. Jadi saya tidak merasa rugi ada di sini bersama Kak Rasmi. Ya walaupun merasa tersakiti secara mental gitu. Itu boleh. Bikin ketawa aja ada 3 jam dari habis sholat isya tadi sampai sekarang, aduh. Hanya Kak Rasmi Oten yang betul-betul punya pengurapan Roh Kudus, serius. Aku jujur ya. Aku akui betul-betul. Kak Rasmi Budarni. Hak setiap orang. Bahkan di Markus 3:21, Yesus saja dibilang gila sama keluarganya. Haknya Yesus jadi gila itu. Pokoknya aku jujur ya. Aku sayang kali sama Edaku ini Kak Rasmi ini. Bu Tante Darni sama Rasmi aku sayang. Kecuali mereka menghujat. Tapi kalau aku dengar mereka menghujat sekali, nah ya minta maaf lah. Tapi yang aku senangnya sama orang dua ini, mereka tuh nggak pernah ngejelek-jelekin Islam gitu. Nah, dan mereka tuh betul-betul fokus ngejawab. Makanya buat aku tuh mereka tuh teman diskusi gitu. Aku sayang sama mereka. Bu Darni pernah memang dia diajari menyerang sama Oten penghujat kan, dapat narasi itu walaupun nggak bisa tunjukin. Tapi jujur aku bilang ada beberapa Kristen yang aku suka itu kayak Kak Rasmi. Nah, jadi makanya aku tuh bukan apa-apa, bukan aku karena apa ya, karena memang mereka itu cuma menjelaskan imannya gitu. Dan Kak Rasmi itu tadi tuh jelasin imannya, dan dia walaupun dia dia kontrol emosinya. Bapak dosen yang bapak kata dia tadi bapak dosen yang baik. Jadi makanya aku bilang Kak Rasmi menang malam ini. Aku luar biasa. Kalau ada Roh Kudus itu nyata, maka Kak Rasmi itu penuh Roh Kudus. Sayangnya aku kan nggak percaya Roh Kudus ada di dalam badan orang gitu. Nah aku serius, I love you Kak Rasmi. Kak Rasmi kayak mana? Masih minjamkan duit berbunga sama orang? Udah lama enggak. Udah tobat? Iya. Jadi kalau ke gereja pakai emas, pakai mutiara atau pakai baju mahal? Enggak, pakai baju second. Pakai baju mahal lah nih, karena untuk memuji kan nggak boleh, kan aku ajarkan kemarin. Perempuan tidak boleh memakai baju mahal, tidak boleh memakai barang emas ke gereja. Bukan ke gereja itu nih, itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk sifat sehari-hari tuh. Kalau ke gereja harus cantik. Ini aku kasih datanya ya. Inilah kadang malasnya aku. Aku tuh kasihan sama Eda. Aku pengen Eda kembali ke ajaran Eda. Nih. Coba Eda baca 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Baca 1 Timotius pasal 2 aja. Satu perikop. Jika engkau menghadap menghadap Tuhannya.
Allah. Tanya ayatnya. Allah katanya. Jadi kayak mana? Masih pakai emas juga ke gereja lagi? Udah aku bilang jangan. Salah tuh ayat tuh nih, salah. Besok buang ya Bu Rasmi ya ayatnya. Buang ya. Salah Paulus sampah. Itu. Salah tuh ayat, salah. Yang benar tuh Bu Rasmi, ayatnya salah. Masih mantul suaranya guys, itu Bu Rasmi. Bu Rasmi buka mic gitu. Jadi kayak mana Eda? Masih pakai emas besok ke gereja? Udah aku bilang janganlah dipakai emas tuh, kasih aja sama aku. Karena kata Yesus, juallah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin. Kalau dari Kak Rasmi dibandingkan aku lebih miskin dari Kak Rasmi. Kak Rasmi kan kaya katanya, karena abis jadi rentenir kan, duitnya banyak, ya kan, punya usaha apa kalau nggak salah kemarin dia bilang usaha dia apa, guys? Apa usaha kakak sekarang Kak? Kaya lo dia lo. Apa Kak Rasmi? Wah, terdiam dia gara-gara nggak boleh pakai emas ke gereja guys. Terdiam dia langsung, terkejut lah dia mungkin nih, terguncang gimana langsung. Wah sedih kali aku nggak boleh pakai baju mahal ke gereja katanya kan. Capek-capek aku beli baju kebaya, mau ku sanggul rambut ke gereja, mau ku pakai sepatu hal. Kita tidak pernah kemudian melihat ada universitas di mana dosennya di sana itu sapi, siswa-siswanya, mahasiswanya di sana itu adalah kuda, gajah, kucing, dan yang menjual di kantin itu pararang atau biawak. Belum pernah kita melihat itu. Maksudnya apa ini?